Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kultum kali ini mohon izin untuk menyampaikan tentang penjelasan terhadap pertanyaan boleh tidak membatalkan sholat ketika terjadi gempa. Karena ada yang bilang jangan batalkan, karena kalau kita wafat dalam keadaan sholat maka itu mati syahid. Namun pertanyaannya, apakah Islam mengajarkan kita untuk tetap bertahan sholat meski nyawa terancam? Apakah itu benar-benar bukti keimanan atau malah suatu kesalahpahaman? Maka kita merujuk dari pendapat para ulama dan kaidah besar dalam Islam, darul mafasid aula min jalbil masalih. Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ketika gempa besar terjadi, gempa yang besar Pak ya. Kalau gempa yang agak mungkin pelan mungkin masih bisa kita lanjutkan gitu. Walaupun konsentrasi mungkin udah agak deg-degan ini. Kalau udah mulai kuat benar enggak? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Di satu sisi kalau kita lanjutkan memang sholat kita selesai, tapi dalam keadaan yang nyawa kita terancam karena sudah besar kan gempanya itu. Di satu sisi ada juga bahaya yang besar, yaitu mengancam jiwa kita. Maka yang perlu kita pilih adalah di dalam kaidah Islam tadi adalah menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Sehingga jawabannya adalah keselamatan lebih diutamakan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 195, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Makanya dulu ketika mungkin dalam suasana pandemi dulu itu kita dilarang untuk datang ke tempat yang mungkin banyak terjangkit. Ini itu ajaran Islam. Itu ajaran kita. Bahkan para ulama juga dari semua madhab itu tidak ada berbeda pendapat. Yang pertama, ulama yang bermadhab Syafi'iyah, salah satunya Al-Is bin Abdus Salam menyatakan menyelamatkan orang yang tenggelam itu, nah ini dia mengambil pendapat menyelamatkan orang yang tenggelam itu lebih afdol di sisi Allah daripada melanjutkan sholat. Karena dua maslahat itu bisa digabung, selamatkan dulu nyawa yang terancam lalu qadha sholatnya. Jadi selesai kita menyelamatkan orang yang mungkin minta tolong kepada kita, apalagi sudah dalam keadaan tenggelam, kita batalkan sholat kita, kemudian kita tolong dulu. Kalau waktu sudah tenang maka kita bisa mengulang sholat kita. Kalau di luar sudah lewat dari waktunya maka kita bisa mengqadhanya, dan itu tidak berdosa karena dalam keadaan yang darurat tadi. Ini dalam kitab Qawaidul Ahkam. Kemudian dari ulama yang bermadzhab Hambali, ulama Hanabilah, salah satunya Imam Al-Buhuti menyatakan wajib menyelamatkan orang dari tenggelam atau kebakaran meskipun sedang sholat fardu. Kalau tidak maka dia berdosa meskipun sholatnya tetap sah. Dalam kitab Kasyaful Qina. Jadi orang itu mungkin sholatnya sah, tetapi dia berdosa. Kenapa? Karena dia mengabaikan orang yang meminta pertolongan, kebakaran, tenggelam, tolong. Kemudian dalam mazhab Hanafi juga, salah satunya ini di Hasan bin Ammar al-Misri menyatakan wajib membatalkan sholat ketika ada orang dalam kondisi darurat meminta tolong kepada kita. Jadi kalau kita tarik kepada pertanyaan tadi bahwa ketika kondisi yang mengancam jiwa kita lagi sholat, ini naudzubillah baik kita minta dijauhkan dari bala segala bencana. Tapi kalau memang itu harus terjadi, sikap kita adalah
kita batalkan sholat kita tinggalkan tempat dan kita mencari tempat yang aman. Ketika kondisi sudah tenang, sudah aman, baru kita pulang sholat kita. Kalau sudah keluar dari waktu sholat, kita bisa mengqadha'nya, dan insya Allah itu tidak berdosa karena dalam keadaan yang darurat, bukan kita sengaja membatalkannya karena sudah ada sebab syar'i di dalamnya. Maka hadirin rahimakumullah, ini mudah-mudahan menjadi penjelasan bagi kita semua sehingga kita bisa bijaksana dalam beribadah, dalam menjalankan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melupakan keselamatan jiwa-jiwa kita. Wallahu a'lam bisawab wa nahnu ta'alam. Jadi kita yang dari doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.